Salam sahabat Skriptura. Dalam video seri renungan Skriptura kali ini kita akan melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kelima ayat 17 sampai 21. Teks ini menunjukkan kontras yang jelas antara usaha manusia untuk membungkam dan karya Tuhan yang terus bergerak. Kita akan menelusuri 3 kata kunci dari bahasa Yunani Perjanjian Baru, lalu menutup dengan refleksi yang singkat. Di mana kata kunci yang pertama ada zelos, artinya iri hati, kecemburuan yang membara. Kata ini menggambarkan motivasi para imam, kepala dan kelompok Saduki. Tindakan mereka tidak lahir dari kerinduan pada kebenaran, tetapi pada rasa iri melihat pengaruh para rasul yang semakin besar di tengah umat. Kata kunci yang kedua ada desmoterion, artinya penjara, tempat kurungan. Penjara dipakai sebagai alat untuk menghentikan pelayanan para rasul. Mereka ditempatkan di penjara umum dengan tujuan membatasi gerak dan suara mereka. Namun di dalam teks ini penjara tidak menjadi akhir dari karya Tuhan. Dan kata kunci yang ketiga ada remarates zoes, artinya perkataan-perkataan kehidupan. Ungkapan ini muncul di dalam perintah malaikat Tuhan. Isi pemberitaan para rasul itu disebut sebagai perkataan kehidupan. Fokus pelayanan mereka adalah menyampaikan kehidupan yang berasal dari Tuhan. Refleksi ini memperlihatkan 2 gerakan yang saling berlawanan. Para pemimpin agama itu bergerak karena iri hati dan menggunakan kekuasaannya untuk memenjarakan. Sementara itu, Tuhan bergerak untuk membuka pintu-pintu penjara dan memberi perintah yang jelas. Yang menarik, para rasul itu tidak diperintahkan untuk melarikan diri atau mencari tempat yang aman. Mereka justru diminta kembali ke bait Tuhan dan menyampaikan perkataan kehidupan. Ini menunjukkan bahwa tujuan Tuhan itu bukan sekedar membebaskan, tetapi memastikan bahwa pesan tentang Tuhan Yesus itu terus disampaikan. Respons para rasul juga sederhana dan tegas. Mereka taat tanpa banyak kata. Pagi-pagi sekali mereka sudah berada di bait Tuhan dan mengajar umat. Ketaatan ini tidak menunggu situasi yang nyaman atau aman. Melalui bagian ini, teks menegaskan bahwa karya Tuhan tidak bisa dihentikan oleh karena iri atau penjara. Ketika Tuhan memerintahkan untuk berbicara tentang kehidupan, Ia sendiri yang membuka jalan agar firman-Nya terus bergema. Kiranya melalui bacaan kali ini mendorong kita melihat bahwa perkataan kehidupan dari Tuhan itu tidak bisa dibungkam. Karena Tuhan sendiri yang menjaga dan menggerakkan karyanya. Terima kasih sudah menyimak seri renungan video kali ini. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati.